warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya. Oh iya, karena kita masih masa pandemi, Ibu ingatkan kembali teman-teman untuk selalu menerapkan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan teman-teman juga harus banyak makan makanan yang bergizi ya, biar teman-teman tetap sehat dan jangan. Coba Ibu pengen teman-teman tepuk semangat dulu biar teman-teman semangat. Ayo tepuk semangat. Semangat. Benar-benar teman-teman, walaupun belajarnya belum bisa tatap muka, tapi semoga teman-teman belajar di rumahnya tetap semangat ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warjukni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan dan berikanlah kepadaku kepahaman. Amin. Setelah kita berdoa, Ibu akan mengaitkan tema sebelumnya dengan tema yang akan kita pelajari hari ini. Kemarin, teman-teman masih ingat nggak belajar apa? Coba diingat-ingat dulu. Ayo, yang masih ingat siapa? Oke deh, Ibu kasih tahu ya. Yang kemarin kita masih tema 6, yaitu tentang lingkungan bersih, sehat, dan asri. Subtemanya yaitu bekerja sama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Dan tema yang akan kita bahas hari ini adalah tema ke-7, yaitu tentang benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtemanya yang pertama, subtema yang ke-1 adalah benda hidup dan tak hidup yang ada di sekitarku. Tahu nggak hubungannya apa dari tema yang ke-6 sama yang tema ke-7? Nah, Ibu kasih tahu, yaitu kita berarti tentang lingkungan ya, masih tentang lingkungan. Jadi kita harus menjaga benda-benda atau apapun itu, hewan, tumbuhan ya, supaya tetap lestari ya. Oke, setelah itu kita masuk ke tema ke-7. Materi yang pertama yaitu Ibu akan menjelaskan tentang topi. Nah, dan ini ya Ibu contohnya ya. Nih, tentang topi. Nah, materi yang pertama itu yaitu tentang lagu Topi Saya Bundar. Nih, Ibu punya contohnya. Tahu nggak bundar itu apa? Bundar itu bulat. Ya, bundar itu bulat. Teman-teman udah tahu lagu Topi Saya Bundar? Yuk, kita sama-sama nyanyiin dulu ya lagu Topi Saya Bundar. Oke. Yuk, 1, 2, 3. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Gampang kan lagunya? Nanti Ibu akan perlihatkan video lagu Topi Saya Bundar. Oke, ini videonya. Silakan teman-teman saksikan. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar,
tadi teman-teman udah menyanyikan lagu Tapi Saya Bundar. Sekarang kita masuk ke kegiatan kedua ya teman-teman, yaitu tentang mengenal benda hidup dan tak hidup yang ada di sekitar. Coba Ibu mau tanya dulu deh, teman-teman tahu nggak benda hidup dan tak hidup itu apa? Ayo, Ibu jelasin. Benda hidup adalah benda yang bisa bergerak, bisa berkembang biak, dan bisa beradaptasi. Nah, biasanya disebut juga makhluk hidup ya. Benda hidup itu disebut juga makhluk hidup yang langsung Allah ciptakan ya. Allah ciptakan langsung ya, itu namanya benda hidup atau makhluk hidup. Sementara benda tak hidup adalah benda yang tidak bisa bergerak sendiri. Dia tidak bisa berkembang biak ya. Jadi disebutnya benda mati ya. Disebutnya juga benda tak hidup itu benda mati. Coba teman-teman, ada yang bisa nyebutin contoh benda hidup dan tak hidup? Ya, betul. Contoh benda hidup atau makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Ya, itu adalah contoh makhluk hidup. Ya, karena apa? Makhluk hidup juga atau benda hidup itu bisa bernapas. Ya, salah satu cirinya adalah bernapas. Oke, kalau yang kedua, makhluk apa? Benda tak hidup? Coba sebutkan. Betul, yang tidak bisa bergerak. Misalnya kursi, meja. Ya. Terus kalau mobil, Bu, mobil bisa bergerak loh. Itu masuknya kemana ya, Bu? Nih, Bu jelasin. Kalau mobil itu masuknya benda benda tak hidup ya, atau benda mati. Ya. Karena apa? Karena mobil itu diciptakan oleh manusia dan dia bisa bergerak karena pakai apa? Pakai bensin. Betul. Kalau dia nggak ada bensin, nggak bisa jalan, nggak bisa maju ya mobilnya ya, nggak bisa dikendarai ya. Mobil itu termasuk benda tak hidup atau benda mati. Oke, sekarang Ibu pengen teman-teman sebutkan benda hidup dan tak hidup yang ada di sekitar rumah atau di sekitar sekolah. Coba, ada yang tahu? Oke, Ibu berikan contoh ya. Misal di sekolah ada apa ya benda tak hidup? Oh, ada papan tulis, Bu. Ada papan tulis, betul. Ada kursi, ada meja, ada jam dinding ya. Banyak ya, ada pensil, ada spidol ya, penghapus, itu masuknya ke benda tak hidup. Kalau benda hidupnya apa ya yang ada di sekolah? Coba. Ya, tentunya teman-teman, ada ibu guru, ada murid-muridnya ya. Terus suka ada kucing ya, di sekolah juga suka ada ayam ya. Itu juga termasuk benda hidup ya, atau makhluk hidup. Oke, sekarang Ibu pengen karena teman-teman udah Ibu jelasin tentang pengertian makhluk hidup dan makhluk tak hidup, Ibu pengen teman-teman buka halaman 5 ya, yang ada di buku tematik teman-teman. Terus teman-teman klasifikasikan ya benda hidup dan tak hidup. Teman-teman siapkan gunting dan lem tentunya ya. Nanti teman-teman tempel di halaman 7 ya. Teman-teman buka halaman 5 buku tematiknya, teman-teman gunting. Terus teman-teman nanti tempel di halaman 7. Di situ ada benda hidup dan benda tak hidup ya. Oke, teman-teman sudah paham? Nah, kita sekarang masuk ke materi ketiga. Nah, masih berhubungan dengan benda tak hidup yang ada di sekitar sekolah. Coba
Teman-teman pernah lihat lambang Garuda Pancasila? Nah dong, di kelas juga ada ya lambang Garuda Pancasila. Nah sekarang kita akan membahas lambang dari Pancasila tersebut. Nah, teman-teman udah pada tahu Pancasila ada berapa? Ya betul, Pancasila itu ada 5. Nah Ibu contohnya dulu ya, kita mendeklamasikan Pancasila. Oke. Nah, sikapnya yang benar ya teman-teman, tangannya di samping ya. Oke. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu adalah Pancasila. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang Pancasila sila keempat. Nah, setiap Pancasila itu ada lambangnya, ya. Dan lambang Pancasila sila keempat adalah kepala banteng. Nah, kenapa kepala banteng? Itu ada maknanya loh teman-teman. Yaitu maknanya adalah masyarakat itu harus senantiasa melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Ya, artinya contohnya kita harus menghargai pendapat orang lain ya. Harus musyawarah kalau mau mengadakan apa-apa. Terus mengutamakan kepentingan orang lain ya daripada kepentingan diri sendiri. Nah, itu artinya dari Pancasila sila keempat yang berlambang kepala banteng. Ya. Oke, setelah itu Ibu pengen teman-teman nanti mendeklamasikan Pancasila sila ke-1 sampai ke-5 dengan lantang ya, dengan sikap yang baik. Nanti Ibu tunggu tugas selanjutnya. Teman-teman, tadi kita udah belajar 3 materi ya hari ini. Pertama ada materi tentang bernyanyi tapi saya bundar. Terus yang kedua ada apa lagi tadi tugasnya? Iya betul, tadi kita membahas tentang benda hidup dan tak hidup yang ada di sekitar kita. Terus yang ketiga tadi kita membahas tentang Pancasila ya, terutama sila keempat yang berlambang kepala banteng. Oke, untuk tugasnya tadi udah Ibu kasih tahu juga, Ibu kasih ulasan lagi, yaitu teman-teman di rumah boleh dibantu sama mamahnya ya. Teman-teman videokan menyanyi lagu Topi Saya Bundar. Nah, itu tugas teman-teman di rumah yang pertama ya. Terus yang kedua tadi ada tugas tentang mengklasifikasikan benda hidup dan tak hidup ya, ada di halaman 5. Kemudian teman-teman tempel di halaman 7 ya, di buku tematik teman-teman ya. Terus tugas yang ketiga yaitu teman-teman videokan sedang mendeklamasikan Pancasila ya, sila ke-1 sampai ke-5. Dari ketiga materi yang telah Ibu jelaskan, di sana ada beberapa kompetensi ya yang bisa teman-teman pahami, yaitu yang pertama Topi Saya Bundar, itu masuknya ke seni budaya dan pakaian ya. Terus yang kedua mengenal benda hidup dan tak hidup, itu masuknya ke kompetensi bahasa Indonesia. Terus yang ketiga mengenal lambang Pancasila, itu masuknya ke pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan ya. Dalam satu tema, dalam satu itu ada 3 pembelajaran ya yang udah teman-teman pelajari ya. Semoga teman-teman paham apa yang Ibu jelaskan, tetap semangat walaupun sekolahnya masih di rumah ya, belum bisa tatap muka. Oke, sekian pembelajaran dari Ibu hari ini. Sampai berjumpa lagi sama Bu Teti ya, insya Allah nanti Ibu akan mengirim lagi video-video selanjutnya ya, untuk teman-teman pelajari.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.